Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Agnes Serti. Saya dari jurusan Ilmu Sejarah angkatan 2019 dari Universitas Andalas. Di video kali ini, saya akan kembali mereview salah satu buku yang ditulis oleh sejarawan yang bernama Robert Van Niel dengan judul buku Munculnya Elite Modern. Untuk itu, sebelum menyaksikan video ini, alangkah baiknya teman-teman semua untuk like serta komen video saya ini. Dan selamat menyaksikan. Baiklah, sebelum saya mereview isi dari buku yang ditulis oleh Robert Van Niel ini, saya terlebih dahulu mereview identitas dari buku ini. Buku ini berjudul Munculnya Elite Modern Indonesia. Dulunya buku ini berjudul The Emergence of the Modern Indonesian Elite yang ditulis oleh Robert Van Niel. Lalu yang diterjemahkan oleh New Zara Delir Noir yang diterbitkan oleh PT Dunia Pustaka Jaya pada tahun 2009, dan buku ini adalah buku cetakan kedua. Buku ini memiliki ketebalan 368 halaman. Mungkin hanya itu sedikit paparan identitas buku ini. Selanjutnya saya sedikit menjelaskan atau memberi identitas buku ini. Selanjutnya saya sedikit menjelaskan atau memberitahu siapa sih Robert Van Niel yang menulis buku ini. Robert Van Niel dikenal sebagai ilmuwan di bidang sejarah dalam konteks Asia Tenggara. Beliau banyak menulis tentang Indonesia, salah satunya elit Indonesia dan sistem tanam paksa di Jawa. Robert Van Niel meninggal pada 23 November 2011 pada usia 89 tahun. Buku ini lebih membahas tentang munculnya elit modern Indonesia yang memaparkan dan membahas pertumbuhan Indonesia pada masa 25 tahun pertama abad ini, baik dari segi masyarakatnya, akselerasi perubahan sosial, politik, dan pembaruannya, serta makin mantapnya peranan kaum pergerakan menuju cita-cita kemerdekaan. Pulau Jawa bagian kekuasaan Belanda pada tahun 1900 secara praktis berada dalam urusan tangan menteri, urusan jajahan yang menjalankan politik umum kolonial. Pada waktu itu, semua partai politik Belanda bersepakat untuk menggantinya menjadi politik kolonial yang berperi kemanusiaan. Sistem tanam paksa dijalankan namun kemudian gagal karena tekanan korupsi. Pada tahun 1900-an, politik penjajahan berubah menjadi politik etis karena dianggap lebih bisa diterima daripada sebelumnya. Orang Indonesia sendiri terbagi ke dalam dua golongan, yaitu petani dan priai. Pemerintahan Belanda lebih menunjukkan perhatiannya kepada pribumi dalam bidang pendidikan, meskipun golongan elit saja yang diizinkan sekolah pada masa itu. Pada Perang Dunia Pertama sangat mempengaruhi negeri induk dan koloni-koloninya. Hubungan Belanda dan Hindia Timur menjadi berkurang karena Inggris menjadi penguasa lautan kala itu, serta komunisme yang sama sekali tidak mengharapkan sesuatu dari pemerintahan. Komunisme berusaha mendapatkan dukungan dari partai politik atau dukungan dari pemerintahan politik pada masa itu. Nah, dengan kembalinya Simaon dari Rusia, partai ini mulai dibina kembali. Politik pemerintahannya cukup membangkitkan ketidakpuasan sehingga membuat kelompok-kelompok tertentu menerima doktrin dari komunis lebih daripada yang sudah-sudah. Tetapi pendukung utama komunis tetap datang dari unsur revolusioner di daerah perkotaan. Elit fungsional pada umumnya malahan tetap berada di dalam lingkungan hidup Indonesia, tetapi menerima pendidikan yang terbaik dari Barat. Ide yang ada adalah agar mereka bergerak ke atas, ke arah elit, dan agar elit pada gilirannya turun ke bawah pada masa itu. Jadi mengadakan hubungan dan membentuk sistesa budaya akan merangkum semua masyarakat Indonesia dan bukan semua penduduk Hindia Timur. Proses ini dimulai dengan adanya Dewan Kabupaten di suatu pihak dan perluasan otonomi desa di pihak lain. Sekali dimengerti bahwa kebijakan politik baru kolonial berlandaskan pengakuan atas dualisme. Pemerintah dengan politik baru ini menyetujui sepenuhnya tentang aktivitas Sutomo dengan menggabungkan diri sebagai suatu
jalan untuk memajukan orang Indonesia yang berorientasi barat. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil setelah membaca buku ini, dan ada beberapa hal yang membuat saya tertarik dari buku ini. Salah satunya adalah tokohnya. Salah satu tokoh yang saya suka dari buku ini yaitu bernama Dewes Docker. Beliau tidak hanya menyuarakan masyarakat dalam bidang jurnalistik, tetapi juga membuat konsep tentang persamaan gaji antara Eropa dan pribumi pada masa itu. Walaupun akhirnya ia dibuang pada tahun 1913. Baiklah, mungkin hanya itu sedikit paparan isi buku ini yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Saran saya, karena saya mereview buku ini dalam bentuk PDF, saya sedikit mengalami kesulitan ketika membacanya. Jadi saran saya kepada teman-teman ketika ingin membaca buku ini, lebih baik dalam bentuk cetakan, karena sudah banyak dalam bentuk cetakan yang dijual-jual di online shop dengan harga yang cukup terjangkau. Oke. Nah, mungkin hanya itu sedikit paparan review dari buku ini yang dapat saya sampaikan. Buku ini sangat saya recommended banget buat teman-teman baca, karena selagi untuk menambah ilmu pengetahuan. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai, dan saya ingatkan untuk like serta komen video ini. Semoga dengan menonton video ini teman-teman menjadi tertarik untuk membaca buku ini. Sekian dari saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin hanya itu sedikit paparan review. Telah menyaksikan video ini sampai selesai, dan jangan lupa untuk sertakan like serta